saya Fernanda Firdausi akan menjelaskan tentang integrasi fishbone, scatter, dan pada peta kendali. Pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana 3 alat kualitas yaitu diagram fishbone, diagram scatter, dan peta kendali dapat diintegrasikan menjadi satu metode yang sistematis untuk memecahkan masalah di dalam proses bisnis maupun industri. Selanjutnya, landasan filosofi pengendalian kualitas. Dalam dunia kualitas yang paling ditakuti bukanlah kesalahan tetapi variasi, karena variasi membuat hasil tidak konsisten. Kualitas didefinisikan sebagai konsistensi terhadap standar, artinya jika hari ini hasilnya bagus, maka besok juga sama bagusnya. Tujuan dari alat-alat kualitas ini adalah mengubah data mentah yang sering kita abaikan menjadi informasi yang bisa ditindaklanjuti untuk perbaikan berkelanjutan. RCA dan integrasi alat. Root cause analysis atau RCA adalah proses mencari akar masalah yang sebenarnya, bukan hanya gejalanya. Fishbone digunakan pada tahap awal RCA untuk menggali kemungkinan penyebab secara kualitatif. Scatter dan peta kendali digunakan untuk memverifikasi dan memantau secara kuantitatif. Inilah yang membuat keputusan manajerial tidak lagi berdasarkan asumsi tetapi berdasarkan fakta dan data. Selanjutnya, diagram fishbone. Tujuan dan struktur. Diagram fishbone adalah alat visual yang berbentuk seperti tulang ikan. Kepala ikan mewakili masalah utama untuk efek yang terjadi, sedangkan tulang-tulang besar mewakili kategori penyebab utama. Alat ini sangat efektif digunakan saat rapat karena membantu semua anggota berpikir dalam mencari penyebab masalah. 6M standar fishbone. Dalam fishbone digunakan kategori 6M agar analisis tidak melebar dan tetap terarah. 6M tersebut adalah manpower, chance, methods, materials, measurement, dan moderator. Kategori ini membantu tim untuk tidak melupakan aspek penting seperti manusia, mesin, metode kerja, bahan, sistem pengukuran, dan lingkungan kerja. Selanjutnya, prosedur brainstorming fishbone, yaitu langkah pertama adalah menuliskan masalah yang spesifik dan tertentu di kepala ikan. Kemudian dibuat garis utama dan cabang untuk setiap kategori 6M. Setelah itu tim bertanya mengapa. Biasanya itu terjadi sebanyak 5 kali untuk memastikan benar-benar menemukan akar penyebab. Yang terakhir yaitu penyebab yang paling dianggap kuat dipilih untuk diverifikasi menggunakan data melalui diagram scatter. Selanjutnya, diagram scatter verifikasi hubungan variabel. Diagram scatter digunakan untuk melihat apakah dua variabel memiliki hubungan atau tidak. Variabel X disebut variabel independen dan variabel Y adalah variabel dependen. Dari pola titik-titik pada grafik kita bisa melihat apakah hubungan tersebut positif, negatif, lemah, atau bahkan tidak ada hubungan sama sekali. Garis trend dan R⁻², pada scatter kita bisa menambahkan garis trend atau trend line. Nilai R⁻² menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika R2 mendekati 1 berarti hubungannya sangat kuat. Jika kecil maka pengaruhnya lemah. Selanjutnya, peta kendali, memantau stabilitas proses. Peta kendali atau statistical process control digunakan untuk memantau kestabilan proses dari waktu ke waktu. Alat ini membantu kita membedakan variasi yang normal dan variasi tidak normal. Selanjutnya, jenis peta kendali dan kapan digunakan. Pemilihan peta kendali tergantung pada jenis data. Jika datanya berupa pengukuran seperti berat, panjang, atau waktu, maka digunakan X, bar, dan R. Jika ditanya berupa jumlah cacat atau proporsi, maka digunakannya P, NP, C, atau U.
Apabila salah memilih peta kendali bisa menyebabkan kesalahan analisis. Selanjutnya, aturan interpretasi sinyal luar kendali. Beberapa tanda bahwa proses berada di luar kendali antara lain titik melewati batas, UCL atau LCE. 9 titik berturut-turut di satu sisi garis tengah. 6 titik terus naik atau turun. Pola naik turun seperti gergaji. Dan analisis harus dimulai dari peta R terlebih dahulu karena itu menunjukkan stabilitas variasinya. Selanjutnya, implementasi praktis di Excel. Dalam praktiknya, peta kendali bisa dibuat dengan mudah di Excel. Langkahnya adalah menghitung rata-rata tiap kelompok dengan average, menghitung range dengan max dikurangi min. Kemudian mencari grand average, lalu menghitung UCL dan ECL menggunakan konstanta A2. Setelah itu dibuat grafik line with market untuk melihat visualisasinya. Selanjutnya studi kasus. Pada studi kasus variasi ketebalan kertas, Fishbone menemukan dugaan masalah pada mesin refining. Scatter membuktikan bahwa lama waktu refining memiliki korelasi kuat dengan ketebalan kertas dengan nilai F2 sebesar 0,85. Peta kendali menunjukkan adanya pola tren, sehingga solusi yang diambil adalah pemasangan sensor otomatis dan pelatihan operator. Kesimpulan praktisnya, Fishbone digunakan untuk mencari dugaan penyebab. Scatter digunakan untuk membuktikan dugaan tersebut, dan peta kendali digunakan untuk menjaga agar proses tetap stabil. Mungkin hanya itu. Terima kasih.